Oke. Pertanyaannya adalah, penyusun matriks berupa garam mineral pada jaringan tulang yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, yang ditanyakan adalah struktur daripada penyusun matriks ya. Tulang atau osteon ini merupakan salah satu jaringan ikat yang khusus. Ini termasuk jaringan ikat. Nah, yang terdiri dari ada matriks tulang, jadi satu ada matriks ya. Dan yang kedua ada sel tulang. Nah, untuk matriks tulang sendiri itu terdiri dari dua jenis bahan. Yang pertama ada bahan organik, dan yang kedua ada bahan anorganik. Oke. Untuk bahan organik ini terdiri dari serabut kolagen dan substansia dasar yang mengandung proteoglikan dan glikoprotein. Nah, kedua kandungan ini berfungsi dalam kalsifikasi tulang ya, proses kalsifikasi. Jadi ini terdiri dari serabut kolagen, substansia dasar. Nah, di dalam substansia dasar itu terdapat proteoglikan, dan glikoprotein. Nah, sedangkan untuk bahan anorganiknya ini kurang lebih 50%-nya terdiri dari kalsium, kemudian ada fosfor, kemudian ada bikarbonat, kemudian ada sitrat, magnesium, kemudian ada kalsium dan natrium. Ini adalah bahan anorganik yang menyusun matriks tulang. Sedangkan tulang itu sendiri ada 3 macam ya. Sel tulang itu ada 3 macam. Pertama ada osteosit, kemudian ada osteoblas, dan ada osteoklas. Nah, jadi kalau osteosit ini adalah disebut sebagai sel tulang yang keras ya. Jadi sel tulang sejati. Sedangkan osteoblas itu bahan daripada bahan yang menyusun tulang. Jadi sel-sel bahan yang membentuk sel-sel tulang gitu. Sedangkan kalau osteoklas itu adalah yang sel-sel yang bisa menghancurkan sel tulang. Kenapa harus dihancurkan? Karena ada beberapa sel tulang yang misalkan mengalami kerusakan atau misalkan perlu diperbaiki, itu dihancurkan terlebih dahulu, nanti seterusnya nanti akan diperbaiki kembali. Gitu ya, ini untuk. Nah, untuk di sini kan garam mineral. Kalau garam mineral itu berarti kan termasuknya ke bahan anorganik. Bahan anorganik. Nah, kira-kira mana aja sih yang termasuk ke dalam penyusun matriks di jaringan tulang? Dari kelima opsi ini,
Yang termasuk dalam mineral yang menyusun sel tulang itu pertama ada CA3, kemudian kalau CaO42 ini tidak termasuk, kemudian PO42, Ca2 juga tidak termasuk, dan CO3 ini termasuk ya. Itu artinya untuk nomor 2 jawabannya adalah 135, yaitu yang B. Selanjutnya nomor 3, seorang pasien memeriksakan dirinya ke dokter dengan gejala sakit kepala dan pusing. Setelah diperiksa, ternyata kadar eritrosit di dalam darahnya sebesar 5,9 juta sel per mili. Hal tersebut menyebabkan darah mengental sehingga memperlambat aliran darah. Dokter mengatakan, jika hal tersebut tidak segera ditangani, maka akan menyebabkan penggumpalan darah sehingga terjadi kematian jaringan. Berdasarkan deskripsi tersebut, penyakit yang diderita pasien adalah titik-titik. Nah, di sini kelainannya ada 5 macam di opsi ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada talasemia. Jadi talasemia itu merupakan salah satu kelainan genetik yang mempengaruhi produksi daripada eritrosit. Nah, jadi ini adalah penyakit turunan ya yang diturunkan dari kedua orang tua. Atau misalkan orang tua kalian ada yang memiliki riwayat talasemia, maka kemungkinannya anak-anaknya itu akan mengalami talasemia juga gitu. Nah, karena kelainan ini mempengaruhi produksi eritrosit, artinya penderita talasemia ini akan mengalami yang namanya kurang darah atau anemia. Ya, karena apa? Karena eritrositnya itu kurang gitu. Kemudian kalau misalkan eritrositnya kurang, ya sel darahnya kurang, artinya nanti akan berpengaruh juga terhadap konsentrasi oksigen di dalam tubuh. Karena apa? Karena yang bisa mengikat oksigen di dalam tubuh kita itu adalah hemoglobin. Dan hemoglobin itu terdapatnya pada eritrosit. Kalau eritrositnya sedikit, artinya hemoglobinnya juga sedikit. Artinya kadar oksigen yang terdapat di dalam darah juga akan sedikit. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada hemofilia. Jadi hemofilia itu sama filia. Ini merupakan kelainan genetik juga. Kelainan genetik di mana hemofilia ini akan menyebabkan si penderita itu mengalami darahnya itu akan sukar membeku. Nah, sel darah yang berperan dalam pembekuan darah itu kan berkaitan dengan trombosit. Artinya orang yang mengalami hemofilia itu berarti mengalami kerusakan pada sel eritrositnya. Entah itu eritrositnya yang tidak sempurna atau rusak, kemudian eritrositnya yang kelebihan atau misalkan kekurangan, sehingga kalau yang hemofilia ini biasanya ketika dia terluka, ya darahnya tidak akan membeku terus-menerus keluar mengalir seperti itu. Beda dengan orang yang normal. Kalau orang normal saat kita misalkan tersayat pisau atau kulit kita tergores dan mengeluarkan darah tersebut lama kelamaan kan akan mengering ya, akan mengering. Kenapa? Karena si trombositnya itu nanti akan melakukan proses pembekuan darah seperti itu. Kalau misalkan yang hemofilia ini tidak bisa, jadi darahnya itu akan terus mengalir. Nah, biasanya
sifatnya juga letal. Jadi kalau misalkan yang thalassemia itu tidak kuat bertahan hidup, jadi pada saat bayi akan meninggal. Kebanyakan kasusnya seperti itu. Yang ketiga, yang C itu ada arteriosklerosis. Arteriosklerosis. Nah, ini adalah suatu kelainan yang terjadi pada pembuluh darah, di mana si pembuluh darah ini mengalami penyumbatan. Nah, penyumbatannya karena apa? Karena ada gumpalan kapur. Nah, zat kapur yang berlebihan misalkan ya, itu lama-kelamaan kan akan mengeras, kemudian membentuk gumpalan di dalam pembuluh darah. Ini akan mengalami si darahnya itu akan lambat, mengalirnya itu lambat dan tidak lancar gitu. Kalau misalkan si aliran darah di dalam tubuh itu tidak sesuai atau lambat, maka ya pasti akan jaringan di dalam tubuh kita itu akan mengalami kekurangan darah gitu ya. Kemudian selanjutnya ada polisitemia. Nah, poli ini artinya banyak ya. Artinya ini pasti kelebihan. Apa yang kelebihan? Jadi politemia itu adalah keadaan di mana eritrosit melebihi jumlah normal. Di mana jumlah normal daripada eritrosit itu kisarannya adalah 4 sampai 5 juta sel per mili. Artinya kalau misalkan di dalam tubuh kita per milinya itu lebih dari 5 juta, maka kita itu dikatakan mengalami polisitemia. Nah, polisitemia ini nantinya akan menyebabkan si darah itu mengental. Ini darah mengental, kemudian bisa menggumpal. Nah, kalau misalkan sudah menggumpal, ini akan menyebabkan kematian jaringan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada aterosklerosis. Aterosklerosis ini mirip-mirip dengan yang arteriosklerosis, cuma bedanya yang menggumpal di dalam pembuluh darahnya itu adalah lemak. Jadi ini disebabkan oleh gumpalan lemak ya. Jadi penyempitan pembuluh darah karena adanya gumpalan lemak. Nih. Nah, artinya kalau misalkan terjadi penyumbatan ini ya, aliran darahnya itu akan terhambat. Berarti pasokan atau distribusi darah di dalam tubuh kita itu kan akan terganggu. Sedangkan kita membutuhkan oksigen untuk melakukan proses. Nah, berdasarkan deskripsi tersebut, maka yang paling sesuai daripada deskripsi ini untuk nomor 3. Jawabannya D.